warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rekan dengan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagi Allah, Kaisarnya, Rahimnya. Lagi-lagi kita diberi kesempatan kembali hadir majlis taklim, majlis zikir yang kita cintai ini. Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Seger semua seger? Duitnya banyak? PKK-nya enggak? Oke, salam kita sampaikan di hadapan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang terbaik, suasana yang kita akan terus dan tidak jalan-jalannya. Yang kita muliakan, guru kita Mursyidina Syekh Haji Saja Betawi, guru mursyid kita, yang kita berdoa terus berpanjang umur, diberi kekuatan-kekuatan, diberikan segalanya oleh Allah ya, sehingga bisa terus mendampingi kita agar kita makin saleh dan saleh. Amin ya. Bapak Ibu, jamaah rahmatullah, selamat datang kembali di pengajian pekanan ya. Oke. Senang hadir di pekanan? Senang? Senang apanya? Bukulnya atau minumnya atau kahwi? Punya? Berarti makanannya nggak senang? Senang semua ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu hormati, kenapa kita terus kita gelar pengajian? Kita akan terus ada 3 proyek besar. Kenapa kita mengaji terus? Berapa proyek besar? 3. Satu namanya energize. Bahasa Inggris biar keren. Energize. Jadi kita akan menjemput energi biar kita itu punya semangat, punya spirit yang kuat gitu ya. Kita selalu energize. Energize. Nah, majelis kita itu menjadi warna energizer. Energize. Yang kedua remind itu mengingatkan, karena kita mengingatkan terus. Kemudian yang ketiga refresh itu apa? Membuat fresh kembali gitu. Ya kenapa ini penting Bapak Ibu? Ketika tolong dicermati ya, ini berkaitan dengan materi kita soalnya ya. Ketika kita energinya kita tinggi, kita lagi semangat, lagi antusias, kita energi kita lihat lah, kita lagi penuh syukur, bahagia, kita lagi kuat. Maka ketika kita menghadapi masalah itu ada di genggaman kita. Masalah itu tidak menguasai kita gitu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita lagi drop, lagi lemes, lagi lowbat, maka sesuatu yang bukan masalah saja jadi masalah. Nah, yang masalah itu bisa menguasai kita. Seseorang ketika lagi baik-baik aja, lagi fresh, kita pijak kakinya, dia bilang apa? Maaf Bu, ini sikilnya saya kaki. Betul? Kenapa? Sadar gitu. Kita disindir orang, apa-apa gitu. Betul? Ada masalah, ada Allah. Jadi ada Allah, ada Allah juga. Itu ketika energi kita tinggi. Tetapi ketika kita lagi low, kepidak sikilnya langsung gitu. Di jalan boleh jadi disalib aja langsung oh ya gitu. Barang kecil barang sepele itu jadi perkara gitu. Barang kecil aja jadi perkara, apalagi jelas-jelas masalah. Masalah merebut perhatian kita mungkin. Masalah merebut perhatian kita, diterima. Bahkan masalah kan menguasai kita. Akhirnya kita burn out, mengalami boring,
Orang seakan-akan itu centel ada sesuatu, lupa ada Allah dan sebagainya. Nah, maka bisa melatih pentingnya kita ngaji, ketemu lingkungan yang positif dalam rangka tiga tadi energize. Kalau ngaji, kalau ketemu orang baik-baik itu energize ya. Kemudian ketika belajar seperti ini kita akan terjadi namanya remind, kemudian refresh. Maka sekaligus Bapak bisa akan menjawab protes banyak orang. Ngaji ini diulang-ulang. Sering gitu ya. Nah, Quran kan dari zaman dulu sampai sekarang ini diulang-ulang, betul tidak? Betul tidak? Quran kan diulang, hadis kan diulang-ulang, betul? Kenapa? Kita ini butuh diingatkan loh ini. Kita ini butuh ada ruang-ruang pengingatan kita. Kita butuh ruang-ruang kita diingatkan. Kita butuh ruang-ruang disegarkan pemahaman kita, gitu. Nah itu. Maka akan beda itu orang yang sangat ngaji kalau lagi gitu. Termasuk ngaji di asrama dan tidak di asrama gitu. Beda. Kenapa? Di asrama kita ini betul-betul materi kita baik desain, kami menyiapkan bukan main-main. Nggak salah data gitu. Maka saya tahu banyak dari beberapa ibu ngaji di kita ini malah gak nyaman. Tak pelan-pelan ngomong itu ya. Kenapa gak nyaman? Karena diajak mikir, diajak menganalisa, diajak koreksi, diajak refleksi, mikir gawean ekstra. Paling gampang diajak sholawat, diajak nyanyi-nyanyi. Asik gitu, asik gitu. Itu juga penting, saya juga ngaji juga gitu. Tetapi baru ketika kita hanya terus saja diberi, mohon maaf ya, diberi penghiburan, rapopo sabar, akhirnya kita nggak pinter-pinter gitu loh. Kita nggak pinter-pinter gitu loh. Kalau nggak pintar-pintar berarti pemahaman kita tidak naik. Ketika pemahaman kita tidak naik, nanti akhirnya juga perilaku kita akan berubah. Wah, kita sudah menyiapkan materi, kita persiapan kinerja mohon itu ya. Kemajuan teman-teman masih sangat lambat kok. Sangat lambat. Oke, kita sampai sekarang mana? Tapi kemajuan teman-teman ini lambat banget. Kudune sholatnya mau diajari Mas Ami bolak-balik, terus tambah HP kudune. Tapi saya lihat sholatnya juga. Bahkan tataran fikih aja loh, saya masih banyak saya lihat di sini di ngagri itu rambutnya sekretor dan sebagainya itu berarti syariatnya beres gitu. Artinya apa ibu? Oh wis ngene perkembangan masih lambat gitu. Apalagi cuma dihibur-hibur. Oke, maka ibu bisa mengerti, please Bapak Ibu, yuk kita istiqomah ngaji, ngaji tenang, bicara tenang, belajar tenang, jangan nuntut macam-macam, jangan nuntut mau saya lucu, ini bukan tempatnya. Saya lucu apa-apa, orang sana ini nonton YouTube, please saya lucu-lucu, gitu ya. Mohon maaf, jadi jangan neko-neko karena bismillah kita ngaji ini betul nawa itu kita untuk apa ya, terus hidup kita betul lebih baik. Amin ya? Amin. Jadi mengajar kita akan ada gitu. Maka saya selamat pada ibu bapak yang mau istiqomah ngaji untuk ketemu saya. Karena tidak semua orang suka ketemu saya. Karena pernah saya pikir, nyindir, dan sebagainya. Saya pribadi, kenapa saya mengaji dengan Kiai Sa'di dan saya berkali-kali ngajak orang ya Mas Gede, mau ajak orang Semarang, mau ajak siapa-siapa ke Jakarta, Tangerang, nggak ada lulus. Kenapa? Karena apa? Kiai ini gila, Kiai ini gila, hitam putih dan sebagainya. Oke.
tetapi adalah style yang diambil guru kita. Guru kita ambil style untuk mendidik, bukan merawat iman. Kalau merawat iman itu kan ya monggo, banyak ustaz lain kayak lain merawat iman monggo, itu bagus. Merawat iman itu kan imannya berjejak terus gitu. Tetapi kalau bapak ibu imannya jejak, kesalahan mungkin ngotak gitu kan, kalau dirawat terus berarti nggak ada kemajuan, betul saya? Maka menurut saya kita butuh pengajian-pengajian yang membuat kita ini bergerak. Kenapa? Misalnya nanti goal kita membuat, karena goal kita ini goal hasil akhir, end game kita, end game, permainan terakhir kita, closing kita tuh mau mati husnul khotimah. Sepakat ya? Sepakat? Kita ini mau mati husnul khotimah. Ketika di dalam kubur jangan sampai kita penyesalan, bahkan merasakan siksa kubur. Maksudnya gitu. Penyesalan, nangis, gelut-gelut sama Allah akan dikembalikan ke bumi lagi dan dunia lagi, yang itu tidak mungkin. Kita husnul khotimah gitu. Dan ternyata untuk husnul khotimah harus ada effort, harus ada perjuangan, harus ada mujahadah, harus ada riyadhah. Nek ora iso. Ya, ini mulai kata-kata ngomongin. Artinya saya tidak menyampaikan sesuatu yang menjual kemudahan. Jadi untuk husnul khotimah itu kita butuh mujahadah, butuh riyadhah. Apa mujahadah? Perjuangan. Butuh perjuangan, butuh riyadhah. Gitu ya. Nah, ngomong apa itu husnul khotimah? Husnul itu akhir, khotimah baik. Kalau digambarkan dalam grafik ya, grafik di waktu, time, waktu. Tulis itu ya, yang ini aku tulis lebih. Grafiknya ditulis. Grafiknya itu. Itu nggak kelihatan tuh Pak? Nggak kelihatan. Ini grafik ini waktu, satuan waktu. Sorry, ini time, ini waktu keberapa waktu. Di sini khotimah itu kebaikan, khotimah kebaikan. Khotimah. Skalanya ini grafik ini skalanya. Nah, 1-10. Ini satu waktu. Oke. Dan apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah ini satu waktu ya Bu ya. Boleh jadi ini bisa tahun, bisa bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, atau 2024, 2025, 2026 sebagainya. Oke. Grafiknya seperti apa Bu Ibu? Makin ke belakang husnul khotimah, makin bertumbuh grafiknya. Akhir yang baik itu akhirnya di titik terakhir itu terbaik gitu loh. Pekan ini terbaik dibanding pekan-pekan sebelumnya. Tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Hari ini lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Oke? Lawan kata husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Su' itu buruk. Su'ul khotimah berarti tidak baik, lawan dari itu. Grafiknya apa? Grafiknya menurun. Wingi saged ngaji tambah kolok-kolok dong. Wingi kolok-kolok akhirnya babar belasan gitu. Itu. Ini tambah menurun. Mengalami namanya degradasi namanya. Degradasi. Apa degradasi? Penurunan. Oke. Kemarin rajin apa? Ya. Saya seorang. Gitu. Rajin jawabannya masjid. Saya seorang.
Oh itu si penurunan, itu namanya su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini mau husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su' apa hus? Hus apa su'? Su' apa hus? Yang mau hus itu jadi, yang mau su' itu jadi. Nah, untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus expand, maka ibu diperlukan dua syarat, namanya mujahadah. Mujahadah itu butuh perjuangan. Perjuangan itu kalimat aktif. Perjuangan itu dari kata juang. Apa itu juang? Juang. Perjuangan itu ada seorang dikalahkan. Perjuangan ada pertarungan. Orang ini perjuangan itu ada yang dikalahkan. Ada pertarungan. Perjuangan melawan siapa? Melawan diri sendiri. Kemalasan, ya, penundaan, sampai naik, butuh itu mujahadah. Oke? Yang berikutnya kita butuh riyadhah. Apa itu riyadhah? Untuk perjalanan spiritual lewat zikir, sholat. Riyadhah itu proses perjuangan mendekat pada Allah, itu riyadhah. Proses perjuangan untuk mendekat pada Allah. Orang yang berriyadhah dan mencapai hasil, maka makin ke belakang kerasa gitu. Makin ke belakang kerasa rasa dekatnya dengan Allah itu kerasa. Jadi Bapak Ibu ketika karena Allah garing, karena spirit plus, itu berarti benar. Saya contohkan di pertemuan 2 pekan lalu, Bapak Ibu. Hasil nanti dari mujahadah dan riyadhah adalah terjadi peningkatan level energi. Jadi energi kita kan makin meningkat level. Ya, dalam bahasa sufi, makomat kita meningkat. Apa itu makomat? Makomat itu tingkatan level-level. Oke. Nah, level-level. Level pertama adalah ketika kita baca syahadat, gitu kelar sekian waktu yang lalu. Oke, itu makomat 1. Nah, kita kan menaiki anak-anak tangga. Nah, gitu teman-teman. Cek. Kita akan terus menaiki anak tangga yang makin ke belakang, makin mendekat dalam kutip. Meskipun Allah itu dekat banget gitu. Allah itu dekat, tapi belum tentu kita merasa dekat. Itu kan problem. Jadi nanti ketika makomatnya kita makin tinggi, makin pertemuan 2 pekan lalu, makin kita mengalami suatu zona la khaufun wa la hum yahzanun. Di
hidupnya tidak pernah takut dan khawatir. Hidupnya makin tidak pernah takut dan khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena tingkat keyakinannya pada Allah ini makin kuat. Lah kok terjadi peningkatan keyakinan? Karena dalam proses perjalanan pendakian rohani terjadi kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman batin, pengalaman-pengalaman spiritual akan hadirnya Allah. Bisa mengalami experience pengalaman hadirnya Allah. Gitu, Boy. Apakah materinya pelangit? Tapi nangkep nggak? Nangkep ya. Jadi kalau kita belajar matematik, nah belajar cuma pertambahan, pengurangan, perkalian, kapan majunya, betul? Nah, matematika kita ini sudah mulai integral, log, sin, tangan alfa, itu. Biar kita paham. Kalau hari ini belum paham, orang apa? Karena kadang untuk paham itu perlu waktu, betul ya? Perlu waktu kayak puzzle bahasa setelah umum baru paham. Perlu waktu. Maka kalau kita nggak paham, aku gancung nih, dan akhirnya nggak ngaji, sampai kiamat kurang 2 hari rapat semua. Lanjut ya? Jadi ini, jadi kita ini mujadah, nanti goalnya ini kita terjadi peningkatan makomat. Makom kita makin meningkat. Nah, Masya Allah, makin tinggi makomat, kan hidupnya diproteksi oleh Allah, betul-betul. Nah, diskusinya jelas. Orang-orang yang telah menjalankan ibadah nawafil, nawafil itu ibadah wajib. Maka kata Allah, hadis qudsi itu firman Allah yang redaksinya dari kata Nabi. Aku akan menjadi matanya dengannya dia melihat. Akan jadi matanya dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinganya dengannya dia mendengar. Oke? Aku akan menjadi tangannya dengannya melakukan sesuatu. Aku menjadi kakinya dengannya dia bergerak melangkah. Artinya apa, saudara? Makin tinggi level, Allah hadir. Allah hadir, Allah memproteksi. Gitu ya. Kajian model ini nggak akan disampaikan di sebelah sana. Lanjut ya? Lanjut? Berarti kita butuh mujahadah, butuh lihat loh. Nah, maka Bapak Ibu, pentingnya kita ngaji pekanan, bicarane, diagendakan tenanan. Kenapa? Agar kita bisa riyadhah, mujahadah, kita energi kita masih kuat, rasa ngaji. Sadar ini ngaji ini prioritas, gitu Bapak Ibu ya. Sadar butuh refresh, butuh remind, diingatkan meneh, sing lali-lali gerak meneh, sing kenduk gerak meneh, agar kita terjadi peningkatan makomat. Paham ya? Siapa yang sore ini belajar sesuatu? Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi ikuti aja. Saya tanya pada Mas Amin, Mas Amin kan nggak pernah curhat sama Anda, gitu? Curhatnya kalau aku, Mas Amin. Wah, dosa wah. Oke, apa jawab? Salah Dewi kuliah ini. Salah Dewi ambil S2 pun enggak salah dengan kuliahnya. Mas Amin S1-nya kan Yayen. S2-nya ambil di SDM. Jadi jurusannya beda sinaunya itu. Jadi wah, ya wajar kalau anak psikologi rada mudeng. Mas Amin lolok gitu. Putus sinau meneh gitu kan. Putus sinau meneh. Waduh, dosen kurang mudeng blas. Lah wis dewa yo cok. Lah
Kenapa? Meskipun dosennya ngajarnya yang nggak jelas kan bukan dosennya sih kayak sekolah, betul tidak? Bahasa Oke, berarti kita harus sadar diri kalau orang muda, aku yang harus banyak belajar. Nggak boleh kayak Mas Ami nyalahin profesor kan gitu. Jadi yang itu ya, Mas profesor sih goblok-gobloknya lucu. Sadar gitu? Jadi please mohon izin, dengan satu pesenisi saya. Pak, nanti kalau mesti minta waktu pada jamaah, jangan tersinggung, jangan moto. Ini siapa kita amanahnya kita sampaikan ini. Ya, karena menurut ibu, message saya betul Bismillah di doa-doa saya akan membawa buku ibu untuk bergerak ke sini, gitu loh ibu. Naik guyung-guyung dah orang yang gampang. Setuju? Setuju ya? Siap selalu mujahadah, selalu riadah, siap? Seperti ngomong siap sih ya. Semoga karo pelaku. Orang itu orang ngomong karo pelaku. Memangnya saya ngaji yang kayak mudeng terus? Enggak juga. Kadang saya ngaji turun. Nanti aku kurang nyanda gitu. Betul gak nih? Aku kurang nyanda, yang disampaikan aku kurang nyanda. Kalau udah bisa roh itu, waduh aku berat. Roh itu, taholi, tajali. Wah, aku ngantuk lah. Jadi memang saya ngaji di Jakarta perjalanan panjang ini karena ngaratok. Tapi pesannya mau saya dari awal, ketika saya jawabnya apa? Istiqomah. Nanti suatu saat Allah yang akan menjelaskan. Dan betul, ada yang saya nunggu jelas butuh waktu 2 tahun. Ada satu hal itu untuk saya jelas butuh waktu 2 tahun saya jelas. 2 tahun. Itulah buat istiqomah. Siap istiqomah siap? Siap. Maka Bapak Ibu lanjut ya. Nah, untuk riadah dan mujahadah, please Bapak Ibu nanti siap-siap ikut kholwat ya. Apa kholwat? Si pelu, menurut saya wes. Mau piye-piye nomor 50 wes. Saya penting bismillah, wes. Wah banyak puasa, wes. Pelu, kholwat ke Tanjung Burung. Nanti kita mau dilihat. Jangan dada. Ikut wes bismillah lah. Bismillah, ikut wes. Jaminan Bapak Ibu. Jaminan, saya juga kolak baru berapa, mungkin baru 14 kali saya baru 14 kali dan pernah kapok-kapok itu ibu. Pernah kapok-kapok, kenapa? Lu tambah enak. Dulu kolak pertama juga waktu nangis pak nangis cengengen gede gerak kok nangis. Jadi dulu nangis lebih. Ya saya keluar pertama lebih. Lama-lama kalau berikutnya mau cokoran kok nangis, aku mau cokoran kok santai wae. Jodoh aku ora beres. Waktu banyak zikir banyak apa, makin ke belakang makin oke. Ya, semoga dengan makin bergerak. Amin ya. Amin. Jadi plus, oke, ngaji kita pekanan, plus kita program bahkan bulanan mencari ke Tanjung Burung, monggo karena bagi Bapak Ibu yang secara ekonomi tidak apa-apa, secara ekonomi tidak masalah, pasti ngaji ikut. Oke, siap. Semangat ngomong. Oke, hari ini Bapak Ibu kita lanjutkan pertemuan kita. Ada apa judulnya? Menjinakkan amanah. Ini lanjutan dari pertemuan lalu yang dulu kita seneng-senengnya hati kita, seneng-seneng badan kita, masih ingat? Kita senengnya apa? Karena dalam diri kita, who am I, siapa kita? Ada 3 elemen, ada mind, body, dan soul. Mind, body, dan soul. Oke? Maka body harus cukup istirahat. Oke? Tapi rasanya di sini nggak ada yang cukup, semua cukup istirahat deh. Kebanyakan istirahat kelihatannya. Kalau bagi Bapak agaknya kasusnya bukan kurang istirahat, kebanyakan istirahat, kurang riadah, kurang mujahadah, kelihatan wajahnya nggak jadi bohongi ya. Wajah-wajah bukan kurang istirahat,
kebanyakan istirahat. Istirahatnya overdose. Nah, silakan evaluasi. Oke. Nah, kita akan fokus hari ini ke mind dan soul ya. Mind kepikiran, soul itu jiwa. Nah, besok mati menjinakkan kemarahan. Oke, saya tanya, siapa di antara ibu apa yang pernah marah? Ya saya tanya, siapa yang pernah marah? Saya. Ya. Siapa yang sering marah? Siapa yang selalu marah? Kau ya nih. Ibu, kapan terakhir kali marah? Kau ya nih. Kapan terakhir kali marah? Kapan? Halo? Kapan terakhir kali marah, Ibu? Saya geling-geling. Bukan, saking banyaknya. Ya, yuk kita definisi dulu. Apa itu marah? Apa boleh marah? Marah adalah situasi tidak nyaman. Kita nggak nyaman. Nggak nyaman emosi itu, emosi tidak nyaman itu marah. Sinonimnya banyak: jengkel, khawatir, gregeten, tak berkenan, makel, kesel, gondok, khawatir. Oke. Marah, gitu marah. Marah ke skalanya 0 sampai 10. Namanya SUD, bukan IUD bedanya. SUD, Subjective Unit of Discomfort, level ketidaknyamanan. 0 netral, 0 itu netral, 1 rena, 2 tambah rena, 3 rena, 4 5 rena, tambah 5 rena, 9 rena, 10. Oh, ini kudu meletak tonggone itu marah. Jadi marah itu ada skalanya ya, ada levelnya. Oke. Makin kecil intensitas kemarahan, makin levelnya masih kecil, 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Makin kecil skala kemarahan, makin kita bisa menguasainya. Tapi makin tinggi skala kemarahan, kita makin dikuasai oleh kemarahan itu. Marah menguasai kita. Jadi orang yang dikuasai kemarahan ketika mereka rasa mikir. Ngomongnya sudah tidak terkontrol. Pernah lihat orang yang marah yang tidak terkontrol? Karena orang dikuasai kemarahan tahu. Pernah? Ngomong ngawur pernah? Anda pernah di luar kontrol juga? Dikuasai kemarahan pernah? Yes. Nah ibu, bahasa mati, marah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Ya, siapa yang bilang baik? Siapa yang buruk? Tergantung. Kenapa? Marah itu sangat-sangat baik. Kenapa? Marah itu adalah tanda, simptom, sinyal, warning dari tubuh. Karena tubuh menganggap ada sesuatu yang membahayakan. Jadi ketika seorang itu marah, berarti psikomotoriknya masih aktif. Ketika seorang itu marah, itu sistem pertahanan dirinya masih aktif. Maka ibu nanti kalau lihat orang marah, orang nggak pernah marah, wah ada 2 kemungkinan. 1, sarafnya wis dol. Sarafnya udah dol. Gitu aja, wis dol. Atau memang levelnya wis tinggi. Nah, itu kemungkinan. Maka jenengan orang nesu ada 2 tanda, yang mana itu?
Jadi marah adalah hanya simptom, hanya tanda. Saya pelan-pelan bicara. Marah itu adalah simptom, tanda tubuh ngasih tahu ada sesuatu yang membahayakan. Dan tubuh kita, otak kita kecepatannya kan sangat cepat. Misalnya apa sih Pak Ibu? Saya lagi duduk, tahu-tahu ada di cewek. Aduh, kayak gitu, itu refleks namanya. Gitu Ibu ya. Nah itu. Jadi marah hanyalah hanya warning, hanya sinyal, hanya simptom gitu. Jadi marah itu adalah tubuh kita mengkomunikasikan sesuatu. Jadi marah adalah tubuh kita sedang apa? Mengkomunikasikan sesuatu. Di sini berarti marah itu baik. Maka kalau seseorang saya bersyukur, betul ya? Berarti apa? Tubuh ngasih tanda. Agar apa? Agar tidak terjadi bahaya yang sesuatu yang membahayakan bagi sistem diri. Oke. Menjadi problem Bapak Ibu ketika apa? Ketika marahnya berketerusan, berkelanjutan, yang menjadi tidak benar ketika memperturutkan kemarahan. Gitu. Kenapa? Nah ini sama. Jadi grafik marah gitu. Sama yang tadi. Nah, digawe gini. Oke, ini waktu. Kita mana? Punya mana? Gak apa-apa. Oh, enggak mungkin harus dicatat. Nanti buka YouTube, gak boleh. Gak boleh, harus kita catat. Kita semua belajar lagi gitu ya. Besok bawa buku ya. Besok sampai tidak bawa buku, saya kasih buku. Oke ya, ini waktu ini skala SDG tadi, subjective unit of discomfort. 0 sampai 10, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kalau misalnya mati, ketika ada rasa karena marah, mungkin gini kan, gitu, kayak gitu. Kayak gini grafiknya, aku aja ini skala 2, skala SDG 2. Kalau Bapak Ibu tahu caranya, maka kemarahan akan mengalami anti klimaks. Apa itu anti klimaks? Apa komentar? Anti klimaks apa? Titik puncak, kemudian turun itu anti klimaks. Anti klimaks. Oke. Anti klimaks. Tahu ya, naik terus turun. Bahasa Mas Win, boleh ya saya ngomong ya. Bahasa Mas Win, orgasme kan kencang. Anti klimaks, busuk turun. Ini. Begitu turun, berarti kemarahan ada di zero, sudah tidak marah lagi. Betul ya? Yang problem ketika kita tidak tahu ilmunya, begitu naik, langsung zoom naik, langsung 10. Bahkan puncaknya bisa berlama-lama. Ngeri? Halo? Halo? Cek. Halo? Itu ya. Kembali, marah itu baik ketika itu sekedar tanda. Menjadi negatif, jadi buruk ketika apa? Diperturutkan, tidak bisa mengendalikan. Ayo, problem. Oke, cek. Goyang pahlawan bersama Cici Sakita.
dangdut. Lanjut ya. Sampai sini bisa diikuti? Apakah pertemuan malam ini bermanfaat tentang ini? Ada ilmu, tambah pemahaman. Alhamdulillah. Jadi marah itu baik ketika itu just Anda. Menjadi problem ketika diperturutkan. Ya. Oleh sebab itu, teman-teman, oleh sebab itu kita harus belajar. Ngomong-ngomong sekarang, kisah balik pertanyaan. Mungkin nggak seseorang sudah tidak pernah marah? Mungkin? Nggak mungkin. Kenapa stresor terus datang sini berganti? Pemicu. Lagi naik motor, lampu merah, mandek, hijau, tang. Itu kan pemicu, betul? 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 Beli kemas sayur, beli buah itu, pelem, pengen pelem. Kita enggak, kita nih mas, saya tahu, wah, wah, satu kulo. Ini contoh, stresor, pemicu akan terhadir. Kopi mana, saya mau dicuci, misalnya. Jadi pemicu trigger akan terus hadir. Pemicu terus hadir. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjinakkan kepada Tuhan? Pertama apa? Sadar bahwa ini cuma tanda, ini cuma kabar dari tubuh. Sadari ini tubuh ngasih tahu gitu. Ini cuma mekanisme biasa di tubuh kita, cuma sistem pertahanan diri. Maka begitu muncul propong, oke, maka sadar gitu. Apa dulu, Pak? Ini betul latihan ya, itu. Maka dicatat orang sampai apa? Ya, bisa bawa buku ya. Kalau nggak bawa buku, awas kasih buku. Saya kasih buku dari lembaga ambil zakat. Oke, jadi sadari. Saya biasa pakai kata tubuhku kasih tahu. Tubuh ngasih tanda. Pokoknya lah. Ada sesuatu yang dianggap membahayakan tubuh. Gitu Pak, saya latihannya. Rempong. Kadang misalnya kan istriku, jadi mau ada istriku ya. Pas gak ada istriku, mau gak ada istriku. Misalnya kan, saya kan narik itu pintu depan itu, cek gitu kan. Lagi narik, bocor banter gitu kan ya. Malu bojoku vokalis kan. Bukan promo gitu. Saya promo. Karena problemnya ini kadang kan itu kalau besar kan gitu. Hanya panjang lagi normal kan tinggal tangan ini kan pelaku betul. Hanya lagi salah kan. Sudah perlu perjuangan bos coba banter. Saya promo. Nah, itu kan trigger gitu. Ingat Bapak Ibu, kita nggak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa memaksa tidak ada trigger. Dan juga spontan, betul?
Saya duduk bisa bu? Ya begitu kalau bahasa saya. Perang lebay. Perang kemayu. Sadar ini aja tanda. Loh, kemarin saya di warung loh ibu. Bapak makanya apa pak ini terus lalu mobilnya apa pak? Mobilnya apa pak? Pertanyaan saya, salah nggak dia ngomong tanya mobilnya apa pak? Salah nggak dia? Ya mungkin dia nggak pernah belajar tata krama macam-macam, betul ya? Bagi mereka kan mobilnya apa kan betul? Betul? Sama ketika saya datang di Semarang, Bapak Ibu, itu telinga saya sakit terus. Dari kampus iya kalau sini ngomong kita nembok deh. Ini Semarang loh, kita bukan kasar. Telemboknya itu kan telembok nih, mohon maaf. Tapi bakalan biasa kan itu, betul ya? Nah kita nggak bisa memaksa mereka untuk tidak ngomong, betul? Betul? Telemboknya dobol. Itu kejadian berarti mungkin berapa Mas Widya? Itu 30 tahun yang lalu. Itu wajah saya ngomong nama istilah Yuda sama wajah saya. Dia kan nggak salah karena itu language mereka, betul tidak? Maka berbeda dengan culture di saya, betul tidak? Maka tubuhku mengatakan itu tidak sopan. Itu kan aku tubuhku. Dia salah nggak? Bagi dia itu kalimat thayyibah. Oke, maka kita tidak bisa memaksa pihak luar untuk melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Terus. Ayo mau di mana nulisnya? Ayo mau di mana? Ayo. Kita tidak bisa memaksa pihak luar. Luar itu sosok di luar diri kita, bisa suami, bisa istri, bisa anak mantu, tetangga, penjual sayur, penjual gas LPG. Oke? Kita nggak bisa memaksa pihak luar untuk berperilaku yang seperti kita inginkan. Ibu tidak memaksa suami ibu untuk kudune. Leso. Kita nggak bisa memaksa pihak luar untuk berperilaku seperti kita inginkan, tetapi kita bisa memilih diri kita untuk berdamai dengan kemarahan itu. Boleh penting Pak, boleh Pak. Besok kalau nggak bawa tak kasih. Boleh pakai, tapi saya mintakan ke Lazismu pokoknya. Lazismu kasih saya 10 buku. Berarti untuk duafa. Oke ya. Kita tidak bisa memaksa pihak luar itu di luar diri kita untuk berperilaku seperti yang kita mau, karena dia punya alam sendiri, punya frame sendiri, betul? Tetapi kita bisa berdamai dengan kemarahan itu, ketidaknyamanan itu. Lanjut. Asik, petang ini asik. Kalau nggak datang rugi, betul? Betul? Loh ini marah loh ini. Ini psikolog psikiater aja belum bisa menjelaskan ini. Betul? Oke, lanjut ya. Kita nggak bisa memaksa dunia luar, orang di luar diri kita untuk muncul kasar-kasar. Ada seorang kata, kamu marah dulu, aku tidak marah, gitu kan? Kata orang marah, orang Batak kalau ngomong, kita kan mungkin marah dan tidak ada bedanya. Betul ya? Kalau Anda punya bos Batak kan ya, bawaannya sembrono terus gitu kan ya. Betul ya? Aku tidak marah. Kita tidak bisa maksa dunia luar, orang di luar diri kita untuk beraktivitas, berperilaku seperti kita inginkan, tetapi kita bisa memilih diri kita untuk apa? Berdamai dengan setiap ketidaknyamanan. Kenapa? Ketidaknyamanan hanyalah simptom, tanda, warning dari tubuh.
Jika kita gagal memaknai Tuhan, maka orang iso keren. Hati-hati, ketika kita level kemarahan makin tinggi, kita makin tidak bisa mengendalikan diri, kita dikendalikan oleh kemarahan. Akhirnya tadi, cara ini kita cocok banget, langsung talak satu-satu gitu. Banyak keluarga saudara merasa suami istri padahal merasa suami istri. Banyak keluarga teman-teman tahu lah, merasa suami istri padahal sekarang udah jatuh talak bolak-balik. Ngerti nggak itu? Pentingnya ngaji di sini. Belajar fikih. Aja. Oke. Sadari kembali pertama, sadari bahwa ini adalah tanda dari tubuh. Yang kedua, fokus ke dalam diri. Caranya fokus ke sensasinya. Dirasa nggak nyamannya itu ya termasuk dada berdegup kencang, sesek, keringat dingin, ada semacam nyeri di dada. Nah, kita fokus ke situ. Ya, kita fokus ke situ. Fokus di rasa itu. Sambil kita perkuat dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa misalnya, sing waras lah ya Allah Gusti. Pada sahabat Gusti atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi apa boleh salah? Kita hanya boleh fokus ke dalam diri. Karena begitu kita langsung fokus ke dunia luar, zoom langsung naik. Saya cerita kisah sampai di Sugeng Rayu belum ya? Belum. Nah, sudah mana? Apa? Gimana cerita? Ya, jadi kemarin saya rutin Bu, 2 pekan sekali dakwah di Sragen. Bus Sugeng Rayu tol masuk sampai Solo, tertem penumpang satu goyang kiri, mobilnya juga jadi mulai penduga saya dulu kelihatan 2 helm berarti ada motor yang colong atau apa udah nggak apa-apa. Terus butuh jalan, langsung butuh jalan sang driver sama itu buka kaca ngunek-ngunek si pemotor tuh sing langsung tuku kamu gitu. Kenapa? Dia bermain. Itu dari itu pertigaan Panti apa namanya? Panti apa itu? Panti Waluyo. Yang sampai ke bundaran Manahan pom bensin itu. Mungkin motornya ke sana udah selesai. Motornya langsung arah bandara. Bisnya menuju ke Tegal nanti. Sepanjang jalan masih sampai gitu. Wajah sampai terminal Tegal nanti 2 orang itu dalam kemarahan yang luar biasa. Akhirnya turun di Tegal satu. Saya nggak tahu apakah dia lanjut sampai ke Bungurasi Surabaya. Logikanya ketika jegaku tadi alhamdulillah ya Allah ana apa-apa paling selamat para dadi Allah isi diparingi selamat bahkan menghadirkan rasa syukur yang luar biasa, betul tidak? Tetapi 2 orang itu karena gagal memaknai marah adalah tanda, dia tidak fokus ke sensasi di dalam diri, fokusnya ke objek pemicu, akhirnya langsung itu. Maka saat Bapak Ibu marah, makin berfokus ke dunia luar, ke pemicunya, ke triggernya, akan naik terus kemarahan. Sering ibu bapak malu nggak sampai tidur insomnia kalau mikir bocah banget, jangan cilik tak bawa tak openi, karena kita fokus ke objek. Dia banyak wangi nyumbang satu tamu. Kita ke objek gitu. Dasar pembantu nggak tahu diri, sedih rasanya ngorok. Itu rasanya ngorok. Kita aku nggak tahu diri ngomong. Berarti kan kita fokus ke objek.
bukan fokus ke diri, bukan fokus di ini hanyalah simptom. Jelas Pak Ibu? Jelas ya? Maka nanti Bu rasa gak nyaman, gitu. Terus fokus nanti, fokus. Jika lu menjauhkan diri dari objek, kalau Rasul ajarkan kita wudhu, sholat, itu Rasul kan ajarkan gitu. Rasul berarti ajarkan namanya breaking the pattern, rusak pola. Menjauh sementara. Halo, coba disadari, kemudian fokus ke dalam diri. Yang ketiga apa? Lupa. Yang ketiga stop. Respon tadi trigger. Stop. Kenapa? Begitu kita merespon ke pihak itu, pikiran kita langsung bikin story, pikiran kita bikin cerita. Akhirnya munculkan lewat theater of mind namanya. Pikiran kita akan munculkan yang kedodo ngawur pikiran kita. Ngawur, mendindi sampai ready itu akal pikiran. Ngawur. Contoh, saya yakin mungkin pernah ibu lah, mungkin pernah berantem sama suami. Ya berantem biasa aja. Ini pikiran tuh kalau mimpi betul. Aku lagi dicari piye, sesok piye. Kita wis sedih, wis piye, wis dicari dulu. Ora tuh. Pikirannya kalau kayak betul tidak? Sama suami tanya pulang di telepon, ora diangkat. Kemarin mana susi gitu. Itu kan pikiran, betul? Karena memang memperturutkan trigger. Begitu menggunakan pemicu trigger, pikiran akan muncul kemana-mana, Bapak Ibu. Halo, aku udah jujur kayak ngono. Kan itu saya gitu. Bocor cici mana kesehatan kau ini tapi artinya apa itu? Makin kita memperturutkan pemikiran kita, langsung grafiknya akan naik. Dan ketika sudah naik, ini bahayanya. Ketika sudah naik, boleh jadi dan naik gitu. Ini masih gini terus Bapak Ibu. Masih terus kali tak terus dilakukan gitu. Ngeri nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita mengikuti pikiran. Kita mungkin kerja pikiran itu sampai naik deh, golek pikiran kita gitu. Pikiran itu tanpa data, pas muncul di kayak mapping kayak ada googling gitu. Bos, itu pikiran hati-hati, aku dulu stop. Maka agar pikiran tidak lihat, berfokus pada sensasi. Jadi banyak orang mengalami overthinking, ketakutan, kekhawatiran karena memperturutkan pikiran. Lali kalau Gusti Allah yang maha mengatur. Lali ada Allah yang maha berkehendak. Lali kayak kabeh iki wis ditoto oleh Gusti Allah gitu. Gitu. Contoh nih kisah lain. Kan ada orang tua yang mengkhawatirkan anak gue soal ibu bojo. Kenapa? Memperturutkan pikiran. Siapa yang hari ini belajar sesuai bulan 3? Alhamdulillah. Jadi pikiran mesti kita cintakan, kemarahan mesti kita cintakan. Makin memperturutkan kemarahan berbeda, makin kita dikuasai kemarahan. Nah, sementara begitu kita tidak bisa memaksa pihak luar dengan diri kita untuk berperilaku, beraktivitas seperti kita inginkan. Kenapa? Masing-masing orang punya pola masalah beda-beda.
punya pola masa lalu, punya memori, punya data yang berbeda. Kan ada aduh suamiku gak romantis atau sayang cinta. Lah kalau orang begitu kan dia gak belajar suami itu kok gitu. Karena kita gak belajar. Suamiku gila lebay. Itu pun ada yang memaksa diri untuk merayu-rayu kan malah lugu, ya lu salah mana, salah mana gitu. Punya belajar ya. Bisa menguasai kemarahan? Yuk mulai. Kita belajar hari ini ya Bu ya. Yuk, jadi pekan ini, 2 pekan ini ketemu saya, 2 pekan nanti kita matangkan lagi, oke. Kita lakukan projectnya nafsul mutmainah lagi. Lakukan project nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak terkotor oleh kesakitan hati. Sering sadar nggak? Itu suamiku itu menyakiti diriku terus. Kalau ngomong gitu saya bilang, bukan suamimu yang menyakitimu, tapi kau yang mengizinkan dirimu sakit hati. Ulangi, bukan suamimu yang menyakitimu, tapi dirimu yang mengizinkanmu untuk sakit hati. Pak Bapak bilang enggak. Memang ada suami tidak benar juga banyak. Tetapi yang kita mau bahagia, betul tidak? Kita nggak bisa memaksa pihak luar berperilaku seperti apa ya kita inginkan. Tapi kita bisa apa? Memilih diri kita, menguasai diri kita, berdamai dengan apapun yang terjadi dalam diri kita. Laki-laki marah hanyalah simptom, hanyalah tanda. Ibu-ibu dengan memahami ini nanti makin ke belakang kita akan makin bijaksana. Karena tetap kita kelompok juga, tapi artinya apa? Semarah-marah kita, Ibu. Davidnya, semarah-marah kita, pengen di sini, terus turun atau naikin lumayan, betul ya? Betul ya? Betul? Ini skalanya cuma skala berapa? Mungkin 3 atau 4 kan gitu ya? Tetapi kalau nggak dilatih, tahu-tahu di sini ada di 10. Apapun alasannya, orang yang marah-marah, udah itu dia dikuasai gitu. Apa aku dizolimi, Pak? Benar, Pak. Pak baru baru semua udah kiat. Pertanyaan mau bahagia enggak? Mau nafsu mutmainah tidak? Kan gitu betul? Tapi Pak, tapi mau bahagia tidak? Asik? Asik? Yuk, Bapak Ibu, ini bagian dari menjaga kita, menjaga hati. Ini bagian dari menjaga agar kita tidak mengalami kemarahan yang terus berkelanjutan. Jangan-jangan Bapak Ibu hari-hari ini di sini kemeropok terus. Atau mantu mantunya ngomong, mantu gitu. Ketemu ponaan. Apaan senengnya? Apaan senengnya? Pada ketawa pada gitu ya Bu ya? Pada pengakuan ya? Yuk kita latihan ya? Yuk kita tenang aja Ibu, oke saya ngomong gini kan semua orang punya luka batin. Kita semua punya luka batin, kita punya masalah. Tapi makin kita tak berdamai, semakin tersakiti. Makin kita tidak terima, makin gak ridho, gak accept, makin sakit.
Sesuatu yang sudah dan sedang terjadi terima sebagai realita. Aku tuh di sini, saya sangat benci dengan lagu itu. Jadi, karena lagu itu jadi pembenaran orang untuk bersakit-sakit ria. Serius. Mulai hari ini jangan pernah nyanyi lagu itu. Serius. Itu lagu pembenaran, lagu yang menulis nggak tahu ilmu psikologi. Bahaya. Akhirnya satu di sini dulu. Rap. Karena kamu yang rapuh. Serius. Kamu yang rapuh. Gak usah nyalakan pihak lain. Kamu yang rapuh, kamu yang lebay, kamu yang lemah. Kamu yang mintanya terus sanjung-sanjung dijaga-jaga. Ibarat kristal lalat, Pret. Para ibu ya, apalagi jika bapak ibu tinggal di sebuah lingkungan yang isinya lingkungan yang buruk ya, orang pernah luka masalah, isinya berantem, seru-seru, musiknya dan ciri-ciri orang banyak luka batin, lagunya dangdut. Saya ada risetnya. Kenapa? Lagu negatif yang itu dia mewakili dirinya. Saya mohon maaf. Luka batin. Boleh jadi sebagai bapak ibu kok tinggal di lingkungan yang tidak kondusif. Ini kan orang langsung sampai jauh marah, betul? Oh my lunas. Itu masalahnya. Maka kita memimpin diri. Gitu. Soalnya baru saya bilang dangdut, saya bukan genre dangdut ya, bukan genre, bukan jenis musik dangdut telek, bukan itu. Tapi banyak lagunya saking banyak. Saya selalu bahagia Pak Ibu. Kenapa? Masalah saya oke. Musik saya itu Elva Singer. Itu Ibu ya, Elva Singer. Bukan Panca Pondah Pak Ibu. Siapa yang belajar satu pada petang ini? Siap berbenah? Kita tidak bisa memaksa orang di luar kita, mau anak, mau pasangan, whatever, siapapun untuk berperilaku seperti kita inginkan. Setiap yang diomongkan sesuai dengan suasana hati mereka, betul tidak? Dengan pengalaman mereka dan sebagainya. Tadi kelasnya Pak Bambang, ngombene nopo? Orang terhormat ini kok ngombene nopo? Betul? Kudune muncul nopo, betul? Tapi kan saya nggak bisa kudune, betul? Oh selanjur raine ngomong kaya ngono. Betul? Betul? Itu aja ngomong ngono. Betul? Iya, dia oke masalah kenapa ngomong gitu pasti kena. Ya atau sih atau tak ngomong gitu. Kan kita nggak bisa nunggu mereka belajar bahasa Jawa saya itu ngolorone saiki. Paham ya? Kita nggak bisa maksa dunia luar seperti kita inginkan, tetapi kita bisa terima, sadari. Hubungan kita ada. Terus fokus pada sensasi rasa itu, fokus ke diri, bukan yang ketiga, bukan fokus ke pemicu, ke trigger. Insya Allah, Ibu, Bapak, kita akan makin biasa. Amin ya. Amin. Sehingga apapun kita sudah tersenyum. Nanti suatu hari nanti Ibu, Anda akan maju, akan berkembang ketika apa? Orang bilang, mbak, jenengan tunai-tunai kok santai wae. Berarti Anda naik kelas. Wanda itu begitu-gituan loh, diseksa, difitnah, kok jenengan kok santai wae. Nah, berarti Anda udah naik kelas. Kenapa? Begitu ada sidik-sidik tersinggung, oke, Anda yang rapuh. Sepakat? Yuk kita bergerak agar diri kita menjadi dewasa. Amin. Bekal agar nanti kita tidak banyak kotor. Amin ya. Sehingga kolpun kita selalu kolpun salim, bukan kolpun rit. Bahkan Rasulullah dari jangan menjadi kolpun yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.